lebih kejam ibu Jakarta daripada lebih ibu diri misalnya. Jadi menurut saya malah saya nggak mau mengucapkan itu lagi. Iya. Sebagai contoh pun saya nggak mau. Nggak mau, kenapa? Karena itu lebih nempel daripada pesan yang pertamanya. Daripada pesan optimisnya. Iya. Saya menyebut aja saya udah nggak mau. Tidak asing lagi kalau lihat wajahnya, mantan Nona Jakarta, mantan Putri Indonesia, dan artis berbagai film ya, Alia Rohali. Gimana cerita Alia ini? Iya, dari kecil saya memang lahir dan besar di Kemanggisan, tapi ayah saya itu asli kampung Melayu kecil ya gitu. Mungkin semua orang Betawi juga mengalami ada masanya bahwa orang Betawi itu memang orientasinya mungkin belum sepenuhnya kepada pendidikan formal karena kita dekat dengan langgar, yang penting kita pintar mengaji ya, kemudian naik haji dan sebagainya. Tapi ada sebuah proses yang mana saya agak tergelitik sih waktu rame-rame ada film Sidul Anak Sekolahan gitu ya. Yeah. Yang sepertinya tuh orang Betawi tuh baru sekolah pada masa itu gitu. Padahal bisa dibilang ayah saya tuh udah cukup mempunyai orientasi pada pendidikan formal tuh dari sudah lama sekali gitu. Jadi sebelum Sidul jadi insinyur, ayah saya juga udah jadi tukang insinyur begitu ya. Jadi memang ada sebuah proses lah begitu dari perkembangan orang Betawi itu sendiri. Tapi saya juga merasakan adalah bahwa diperlukan sebuah ikhtiar untuk pembuktian ya Mbak ya gitu terhadap orang Betawi ini gitu, bahwa karena kan masih suka ada stigma-stigma, waktu kecil pun saya merasakan gitu bahwa kita anak kampung lah gitu, terus nggak pinter dan sebagainya gitu. Jadi saya seperti tertantang gitu loh untuk kemudian bisa membuktikan bahwa orang Betawi itu bisa menjadi tuan rumah di kotanya lah. Jadi Nona Jakarta, jadi Putri Indonesia. Jadi Nona Jakarta, jadi Putri Indonesia. Dan begitu, sekarang jadi notaris. Jadi notaris gitu. Padahal dulunya kalau istilahnya begini, pergi pagi tengah hari udah pulang. Kira-kira kayak gitu kan kalau gaya-gaya orang Betawi bicara itu. Dan juga saya sebagai orang Betawi, ya mungkin bisa bilang juga saya mempunyai rasa cinta yang mungkin berbeda juga ya dengan yang kemudian datang dan tinggal di Jakarta begitu. Rasa memiliki terhadap kota ini besar sekali gitu, sehingga saya melihat sekarang juga kota Jakarta itu sangat pesat sekali begitu perkembangannya, nyaman sekali untuk ditinggali begitu ya. Kita punya banyak sekali ruang publik yang mana kita bisa berkumpul, melakukan berbagai macam aktivitas. Kebetulan saya penggemar olahraga Pak Anies gitu. Jadi sudah sejak beberapa tahun ini, kalau dulu tuh kayak susah gitu menemukan tempat untuk kita sekedar berolahraga lari gitu ya. Kebetulan saya maratoner gitu, jadi kalau latihan kan harus berpuluh-puluh kilometer gitu. Nah sulit begitu untuk menemukan tempat yang mana kita bisa dengan nyaman. Dan kalau saya berlari maraton itu seminggu itu saya harus lari minimal 40 kilometer seminggu ya. Kalau mau ikut suatu ajang maraton begitu. Nah jadi memang udah hari-hari kita nyebutnya tuh ngukur jalan gitu. Nah jadi saya paham banget gitu perubahan-perubahan dari jalan yang biasa saya lalui begitu. Saya lari atau naik sepeda, dan memang terasa sekali perubahannya Pak Anies, dan masyarakat kita ternyata juga tidak terlalu susah loh untuk diatur ya waktu zaman CFD gitu, yang mana tadinya semuanya nyampur sampai terus akhirnya yang jalan di sini, yang sepeda di sini begitu. Nah lama-lama tuh kita bisa karena memang ingin bersama-sama menggunakan fasilitas itu dengan baik gitu ya, dengan nyaman. Akhirnya terurai sendiri, oh yang jalan di sini, yang lari di sini, naik sepeda di sini gitu. Dan itu tidak butuh waktu lama gitu ya seperti itu. Dan kemudian juga lebih hijau, lebih indah gitu ya, taman-taman di sepanjang Sudirman, Tamrin itu bagus dan sangat terawat begitu. Jadi sambil lari itu saya sambil ngeliatin garden ini yang ada di sepanjang Sudirman, Tamrin, itu juga menyenangkan sekali gitu ya untuk dipandang mata. Dan jadi saya juga tahu di belokan ini yang pas lagi muter dari BNI turun ke bawah tuh masuk terowongan, di situ kan juga ada public space untuk main skateboard tuh Pak ya. Nah itu juga anak-anak di situ kalau hari Minggu tuh dulu tas gitu, dan kita pun melihatnya tuh seneng gitu ya, karena kan juga permasalahan ya buat kita anak-anak yang selalu attach dengan gadgetnya dan membawa mereka keluar gitu untuk melakukan aktivitas di luar tuh sulit begitu. Tapi kan dengan adanya ruang-ruang publik jadi bisa di-encourage gitu. Kemudian ada yang naik line skate dan sebagainya. Jadi ada sebuah lifestyle baru lah yang kemudian terbangun untuk beraktivitas di luar karena fasilitasnya juga nyaman gitu kan. Sudah lebih nyaman Itu yang saya lihat, dan
benar-benar saya rasakan karena ya itu tadi seminggu 4 kali saya ngukur jalan gitu. Perubahan yang terjadi di Jakarta, dan memang banyak sekali saya sendiri merasakan bagaimana kalau Sudirman Tamrin masih wajar, tapi yang agak menakjubkan adalah nerakanya Jakarta. Senen, saya menyebutnya nerakanya Jakarta karena dua teman ini paling takut kalau udah masuk ke daerah Senen, Pak Anies. Karena Senen itu semrawut, rawan, tempat tukang palak, tukang ngepom, tukang macam-macam lah. Gitu. Tapi sekarang menjadi destinasi wisata. Kira-kira Alia, menurut kamu ke depan harapannya, mumpung kita ketemu Pak Gubernur nih, apalagi yang harus dilakukan terkait dengan Jakarta ke depan? Ya pokoknya sih saya pengennya tuh semua memang warganya tuh punya hak yang sama ya atas kota Jakarta gitu. Mungkin juga yang kemarin baru saja terjadi begitu, ada heboh-heboh gitu mengenai yang sepedahan dan yang pengendara bermotor, sampai akhirnya tagline-nya kan share the road gitu. Jadi dalam arti adalah bahwa pengennya memang semua warga Jakarta itu berhak atas fasilitas publik publik yang ada di Jakarta. Tapi sangat baik sekali dengan adanya pengaturan-pengaturan yang kemarin juga sudah dilakukan ya oleh Pak Anies. Jadi pokoknya adalah pengennya tuh semua memang berhak lah gitu menikmati kota Jakarta yang sekarang sudah ya lebih baik, lebih nyaman, lebih beradab lah kalau ya, lebih dengan lifestyle yang baru. Dan kemarin juga pandemi itu blessing in disguise sih, banyak sekali membentuk sebuah lifestyle baru ya gitu ya di kota Jakarta gitu. Oke, silakan Pak Anies. Saya meneruskan tadi yang disampaikan Pak Alia soal Jakarta, kemudian kawasan-kawasan yang tadi Bang Ges sebut sebagai tempat yang mengerikan gitu. Kita ini harus secara serius mengatakan terus-menerus dan mempraktekkan bahwa Jakarta itu adalah kota yang ramah. Jakarta itu adalah kota yang bersahabat. Jakarta itu kota yang penuh peluang. Kalau kita terus-menerus mengirimkan pesan itu, maka ya itu akan menjadi persepsi bersama. Tapi kalau kita pesannya adalah Jakarta kota yang kejam, kota yang garam, lebih kejam Jakarta daripada lebih ibu diri misalnya. Jadi menurut saya malah saya nggak mau mengucapkan itu lagi. Iya. Sebagai contoh pun saya nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena itu lebih nempel daripada pesan yang pertamanya. Daripada pesan optimisnya. Iya. Saya menyebut aja saya udah nggak mau. Kenapa? Kalau tidak, ya nggak ada orang datang ke tempat ini gitu. Ini apakah di sini kompetitif? Ya. Apakah di sini? Tapi kompetisi itu kan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang sehat, bukan? Nah, jadi kita harus mengubah. Nah, karena itulah kita ingin bangun tempat-tempat itu menjadi tempat di mana kita menemukan itu. Lihat di tempat orang main skateboard, terasa tuh Jakarta kota yang memberikan kesempatan pada semua. Lalu tadi nyebutin pembangunan. Kami ingin kirimkan pesan bahwa yang dibangun infrastruktur yang state of the art, yang paling modern, baru, awal itu nggak hanya di pusat kota. Ini yang tadi putaran flyover itu adalah putaran tapal kuda pertama di Indonesia. Oh, yang itu ada pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Dan dua buah lagi ya. Dua, Lenteng Agung sama di Pasar Minggu. Dua-duanya itu kan bukan tengahnya Jakarta secara geografis. Dan kita ingin bangun kesetaraan tadi yang disebutkan Pak Alia itu. Seperti contoh CFD. Tadi Pak Alia sebut nyeritain tentang CFD yang dulu semrawut. Ini ya, kalau kita perhatikan, saya ini CFD datang lihat berkali-kali. Saya perhatikan CFD itu, masyarakat Jakarta itu terklaster dalam dua kelompok. Ya. Di CFD itu dulu, sekitar Bundaran HI sampai tanjakan Duku Atas. Yang olahraga tuh ya? Bukan, itu rakyat kecil yang nggak olahraga. Itu pada dagang, yang pada semrawut, itu semua di situ. Itu adalah warga yang kampungnya padat, rumahnya kecil, sempit, pada keluar semua hari Minggu. Terus di sekitar situ, itu mau jalan kaki aja susah. Ingat ya, CFD seperti itu. Itu Bundaran HI itu semuanya penuh dengan bundarannya. Kemudian terus sampai tanjakan Duku Atas itu nggak bisa dilewatin. Di jalan raya dari arah Sudirman itu buat olahraga tuh. Nah, yang dari Patung Senayan, Patung Pemuda Senayan sampai Patung Sudirman itu adalah orang yang olahraga. Oke. Dan kira-kira gini, yang menengah ke atas di sana, oke. Yang menengah ke bawah di Bundaran HI.
ada tersegmentasi. Ada segmentasi, ada Saya pemilihan. mengamati sebagai orang yang bertanggung jawab atas Jakarta. Saya merasa, ya Allah, ini kota ini tanpa kita sadari terkelompok nih. Yang menengah ke atas nggak ada yang belanja di situ, semrawut itu nggak ada. Yang space-nya terbatas, keluar itu pakai sandal, pakai sepatu. Adanya memang nggak niat olahraga. Yang di sini pakaiannya, bajunya, fasilitasnya yang di Pemuda sampai Patung Sudirman itu olahraga. Ini yang sosial ekonomi mapan tengah ke atas. Yang di sini ini sebuah pemisahan virtual nggak disadari. Kalau ini didiamkan, ya ini yang membuat kita mau bikin persatuan itu pakai usaha, nggak bisa otomatis. Lalu apa yang kita kerjakan? Itu baru CFD ya Pak ya? Ini buat CFD nih. Apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan yang tadi diceritakan. Aspal hanya untuk jalan kaki dan olahraga. Sepeda juga boleh. Yang berjualan hanya boleh di trotoar. Oke? Begitu itu diubah, apa yang terjadi? Jualannya sepanjang Sudirman, olahraganya sampai ke Bundaran HI. Lalu dua kelompok ini blending sekarang. Nggak lagi ada segmentasi. Segmentasi itu kan bukan segmentasi yang digarisin, diatur. Segmentasi terjadi secara natural. Secara natural. Nah, begitu yang dagang disebar, karena harus di trotoar, maka tersebar. Yang olahraga juga mau lewat. Yang olahraga juga jadi bisa lewat, maka mendadak semuanya bisa terfasilitasi. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nggak lagi ada klaster. Yang olahraga itu sekarang bisa lari sampai ke Bundaran HI. Sampai ke Tamrin. Dulunya berhenti tuh sampai di depan Patung Sudirman, pada U-turn di situ. Iya. Nggak lagi nerusin karena semrawut nggak bisa lari. Ini kalau mau lari nggak mungkin lari ke sana. Pak Anies, saya mau menarik sedikit nih Pak Anies dalam konteks segmentasi. Ini kan lagi agak ramai soal PPDB, pola penerimaan murid baru. Ini ada konteksnya juga dengan pemilahan. Jadi bukan hanya terkesan, tapi fakta menunjukkan bahwa sekolah-sekolah favorit di Jakarta itu umumnya diisi oleh kelas menengah. Karena mereka lebih punya kesempatan untuk les, untuk apa segala macam, itu otomatis secara ranking pada umumnya lebih punya kemampuan untuk memasuki sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Nah, sekarang ada faktor zonasi, ada faktor umur. Ini kan sama juga. Keterbelahan kalau yang tadi secara natural, kalau yang kemarin itu secara sistem yang tidak kita sadari akhirnya menciptakan keterbelahan seperti itu. Nah, jadi, perubahan yang terjadi sekarang bagaimana Pak Anies? Ketika saya bertugas di Jakarta, saya waktu itu sampaikan bahwa perintah konstitusi atas didirikannya Republik ini adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perintah konstitusi. Karena itu, kita-kita yang dikasih amanat harus menempatkan itu sebagai tujuan utama. Tujuan pertama. Diterjemahkan dalam setiap policy, dalam urusan jalan, dalam urusan sosial, dalam urusan pendidikan, dalam urusan kesehatan. Perintahnya itu keadilan sosial. Nah, masuk kepada tadi kita ngomong soal penataan jalan. Penataan aja kita mikir, nih gimana nih mau adil, kalau kesempatan kita tidak setarakan. Nah, termasuk dalam pendidikan. Betul. Dalam pendidikan itu, faktanya tadi sempat disampaikan juga Pak Fajriah cerita tentang keterbatasan, karena itu perlu adanya beasiswa. Nah, banyak dari anak-anak kita yang punya kesempatan terbatas karena orang tuanya berasal dari keluarga yang sederhana. Ketika pendidikan itu kesempatannya diberikan berdasarkan prestasi, maka yang bisa masuk sekolah adalah yang prestasinya sudah baik. Yang prestasinya belum baik tidak akan dapat. Sementara prestasi bukan semata-mata karena si anak, tapi juga karena latar belakang keluarganya. Sekarang bayangkan, keluarga tinggal di rumah ukuran kamar 4x6, di situ 3 bersaudara dengan bapak ibu misalnya. Panas, kampung padat. Kira-kira nih waktu belajarnya, suasana belajarnya, bandingkan dengan keluarga yang 3 bersaudara, masing-masing anak punya kamar, punya TV punya sendiri, nyaman, punya laptop sendiri. Bisa ada kursus
bisa ada les, bisa ada tambahan, lalu mereka semua dikasih proses seleksi berdasarkan prestasi. Otomatis yang satu akan punya kesempatan lebih besar. Nah, ini berbeda suasananya dengan 40 tahun yang lalu ketika masyarakat kita masih relatif setara. Pada saat itu relatif setara. Kalau sekarang kita sudah merasakan ini ada ketimpangan. Nah, jadi kesempatan bersekolah itu harus disetarakan. Penyetaranya dengan apa? Satu, dengan zonasi berbasis tempat tinggal. Yang kedua, itu berdasarkan usia. Apa yang terjadi? Ketika itu muncul sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah favorit, sebelumnya bisa hampir 90% dari siswa adalah anak orang tua berpendidikan S1 atau lebih tinggi. Sesudah kita menerapkan kebijakan ini, proporsional. Orang tua yang SD ada banyak, orang tuanya pendidikan SMP ada banyak, orang tua SMA ada banyak. Kenapa? Karena mencerminkan masyarakat kita. Jadi yang masuk di sekolah itu bukan hanya anak-anak dari yang memang sudah terdidik tinggi, tapi anak-anak dari semua strata sosial ekonomi. Datanya langsung, itu begitu kita lihat 2020, dibandingkan sebelumnya, sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah favorit, student body-nya itu orang tuanya mencerminkan struktur yang ada di masyarakat. Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak akan dirasakan dampaknya tahun depan. Dampaknya nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, pada saat anak-anak ini nanti muncul di sini nih. Talkshow seperti ini. Mereka bisa cerita, kalau saya tidak dapat kesempatan sekolah, mungkin saya nggak akan tuh bisa naik kelas sosial ekonomi. Tapi itu nanti. Hari ini saya harus menjelaskan ekstra kepada kelas menengah ke atas yang selama ini dapat privilege. Nah, privilege ini sekarang bukan dihilangkan, bukan. Privilege sekarang disetarakan, bahwa baik keluarga sederhana maupun keluarga yang sudah makmur punya kesempatan yang setara. Setelah mereka masuk sekolah itu, kita kembangkan semuanya sama-sama. Nah, pendekatan ini lagi-lagi kita berbicara tentang menghadirkan Jakarta yang setara bagi semua, yang tadi Pak Alia ceritakan juga. Nah, apakah ini sebuah kebijakan yang bisa pro kon? Iya, karena kebijakan ini ketika dilakukan ada yang merasa saya punya hak nih untuk masuk ke tempat ini. Ya, karena merasa rankingnya bagus dan sebagainya. Bagaimana dengan anak yang berprestasi? Tidak masalah, anak ini akan terus berprestasi. Anak-anak kita jangan pernah khawatir tentang anak kita nanti tidak berhasil masuk sekolah, kemudian sekolah yang diinginkan, lalu kemudian prestasinya. Bahkan saya sempat katakan begini pada kita semua nih, kalau ketemu dengan karyawan, staf, wawancara, sudah nggak ditanya lagi dulu SMA-nya SMA berapa, SMP-nya SMP berapa, nomornya tuh, ya. Tapi yang ditanya tentang Anda nih, pribadinya, karakternya. Karakter itu artinya kepribadiannya dan kinerjanya, kerja kerasnya, kepemimpinannya. Jadi semua potensi itu akan muncul dimanapun kita berada. Nah, jadi kembali pada ini, kesetaraan kesempatan, keadilan itu dicoba untuk selalu menjadi rujukan dalam membuat kebijakan. Banyak hal bisa kita bicarakan di sore hari ini, namun waktunya sangat sempit dan tentu saja Pak Gubernur punya banyak kesibukan yang lain. Hari ini kita bersama Pak Tria dan Alia Rohali membicarakan tentang Jakarta dari beberapa sisi, baik dari sisi tentang pembangunan kota, infrastruktur publik dan segala macamnya, sampai pada masalah sekolah. Tapi ujung akhir dari pembicaraan ini adalah, di ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks itulah menjadi dasar setiap kebijakan. Jadi kita sudah banyak lihatlah dalam kesehatan bagaimana RSUD di Jakarta bisa menjadi
ruang perawatan yang ramah kepada masyarakat, bahkan termasuk masyarakat miskin. Sekolah, struktur sosialnya berubah menjadi punya kesempatan bagi banyak orang. Bahkan yang tadinya jalan secara natural terjadi segmentasi, sekarang melakukan perubahan yang terjadi percampuran, jadi tidak ada lagi segmentasi di sana. Dan mungkin tadinya saya ingin membicarakan tentang perempuan, mungkin bisa 2 menit Pak Anies bicarakan tentang perempuan di masa sekarang ini. Pendek saja. Saya seperti sekjen PBB ini, minta Pak Gubernur untuk bicaranya hanya 2 menit. Ini ada Pak Fajri, ya mereka yang bisa bicara. Maksudnya bagaimana kesempatan kepada kaum perempuan dalam kebijakan di DKI Jakarta? Kalau gini, kalau di DKI kesetaraan itu jelas ada. Semuanya diberikan kesempatan yang setara. Setara dalam artian gender, setara dalam artian suku bangsa, setara dalam artian agama, semuanya sama, meritokratik. Nah, tapi juga secara kebetulan di saat ini itu banyak posisi-posisi strategis itu malah justru dipegang oleh kaum perempuan di Jakarta. Penanganan COVID misalnya itu yang menangani nih sampai semuanya timnya perempuan. Kepala dinasnya, kepala bidangnya, khusus untuk penanganan penyakit menular juga perempuan. Kemudian ketika kita bicara tentang sosial, yang menangani juga seorang perempuan. Ketika sampai kepada ini penataan trotoar tadi itu, perempuan itu yang menata Bu Riri namanya. Itu seorang insinyur perempuan. Dia di balik layar nih proses pengerjaan itu. Kemudian pengendalian air banjir, kepala bidangnya adalah seorang perempuan, namanya Ibu Ika, yang dia sudah tahu persis, dia tahu titik mana harus pintu airnya dibuka berapa tinggi. Seorang perempuan yang kalau ada situasi krisis banjir, dia akan 24 jam nggak tidur. Bukan 24 jam ya, sampai semuanya proses selesai. Jadi saya bisa sebutkan yang ngurusin taman. Ini teman-teman kita ya, itu seorang perempuan juga. Jadi kalau bicara tentang kesetaraan kesempatan, maka di tempat ini kesetaraan. Bahkan saya melihat potensi begitu diberikan ruang, maka perempuan-perempuan berkinerja baik, yang berkarya baik, mereka bermunculan. Ya. Dan saya bangga sekali dengan itu. Bahkan saya mendengar dari salah seorang kepala dinas menyatakan bahwa pertama kalinya pemuliaan terhadap perempuan masuk di dalam RPJMD, kosakata itu masuk.